Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA tengah menyelidiki laporan kontaminasi cesium-137 atau CS137 dalam kontainer pengiriman dan produk udang beku yang diproses oleh sebuah perusahaan pengolahan makanan di Indonesia. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Amerika Serikat telah memberitahu FDA tentang deteksi cesium-137 dalam kontainer pengiriman di 4 pelabuhan, yakni Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami. Seluruh kontainer dan produk yang dinyatakan positif atau menunjukkan tanda-tanda cesium-137 telah ditolak masuk negara Amerika. Di sisi lain, FDA telah mengetahui Walmart telah menerima udang beku mentah yang terindikasi terkontaminasi cesium-137 dan FDA juga telah merekomendasikan Walmart untuk menarik produk ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya dan Bapeten telah melakukan pengecekan terhadap 2 tambak udang di Lampung dan Pandeglang, Banten sebagai sumber udang beku yang dikirim ke Amerika Serikat. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan pihaknya dan Bapeten tidak menemukan kontaminasi radioaktif. Kendati, zat itu ditemukan di cerobong pabrik. Dalam kehidupan sehari-hari, produk pangan laut seperti ikan, udang, dan cumi menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia. Namun masih banyak pertanyaan mengenai keamanan produk tersebut, mulai dari kesegaran, proses penyimpanan, sampai kemungkinan adanya bahan kimia yang berbahaya. Melalui liputan ini, kami mencoba melihat langsung bagaimana rantai penanganan pangan laut dilakukan di tingkat pasar modern. Untuk memahami prosesnya, liputan akan dimulai dari Superindo sebagai salah satu pasar modern yang menjual produk laut secara luas. Di sini, kami mengetahui bagaimana penerimaan, penyimpanan, dan pemajangan ikan dilakukan. Setelah itu, barulah nanti kita temukan dari lapangan akan kami cocokkan dengan hasil pengujian di laboratorium. Tapi, untuk saat ini, fokus pertama adalah kondisi di Superindo. Setiap hari, jutaan keluarga Indonesia menghidangkan ikan di meja makan. Kita percaya bahwa pangan laut adalah sumber gizi yang aman dan menyehatkan. Namun, di balik kesegarannya, ada kekhawatiran yang sering muncul. Apakah ikan yang kita beli benar-benar bebas dari formalin, boraks, atau bahkan mikroplastik? Dan apakah rantai distribusinya dapat dilacak dengan jelas? Liputan ini mencoba menjawab pertanyaan itu, mulai dari rak pendingin pasar modern hingga masuk ke ruang laboratorium pengujian mutu. Saya sudah berada di Superindo dan bagian pertama yang akan diamati adalah area penjualan ikan segar. Tempat ini menjadi titik awal alur distribusi pangan laut sebelum akhirnya dibawa pulang oleh konsumen. Di area fresh food, ikan-ikan segar ditata di atas lapisan es yang merata. Perataan ini bukan hanya untuk estetika, tetapi juga menjaga suhu tetap rendah agar kesegaran ikan bertahan. Suhu yang stabil sangat penting karena dapat memperlambat pertumbuhan bakteri. Setiap produk dilengkapi label seperti nama ikan, harga, dan bentuk penyajiannya, apakah segar atau beku. Beberapa produk bahkan mencantumkan nama pemasok dan tanggal masuk. Informasi seperti ini membantu konsumen mengetahui asal dan kondisi ikan sebelum memilih. Menurut staf Superindo, sebelum ikan ditempatkan di display, mereka melakukan pemeriksaan awal terhadap warna, tekstur, dan aroma. Ikan yang matanya terlalu keruh, daging lembek, atau memiliki bau tidak wajar biasanya tidak akan dipajang. Isu penting yang ingin kami amati adalah penggunaan bahan pengawet ilegal seperti formalin dan boraks. Pihak supermarket bekerjasama dengan pemasok yang sudah tersertifikasi. Kerjasama ini menjadi langkah awal untuk meminimalkan masuknya produk beresiko. Namun, kepastian bebas formalin tetap memerlukan uji laboratorium. Selain area display, Superindo juga menerapkan standar suhu di ruang penyimpanan. Ikan segar diletakkan di ruang pendingin sebelum dipajang. Sementara produk beku dijaga pada freezer bersuhu rendah konstan. Kontrol suhu seperti ini penting untuk menjaga kualitas dan menghindari kontaminasi. Melalui beberapa label, terlihat bahwa produk datang dari pemasok tertentu yang sudah bekerja sama dengan rutin dengan supermarket. Dengan adanya pola distribusi resmi seperti ini, rantai pasok bisa lebih mudah diawasi dari pemasok hingga sampai ke konsumen. Saat mengamati, terlihat beberapa konsumen cukup teliti saat memilih ikan. Ada yang melihat mata ikan, menekan bagian tubuhnya, hingga menanyakan jenis tertentu kepada staf. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi tentang cara memilih ikan segar masih sangat dibutuhkan.
Dari pengamatan di Superindo, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk menjaga mutu pangan laut, mulai dari penyimpanan, penataan, hingga kerjasama dengan pemasok bersertifikasi. Namun, untuk memastikan keamanan yang lebih spesifik, seperti kandungan bahan kimia atau mikroplastik, pengujian lanjut tetap diperlakukan. Setelah segmen ini, kami akan melakukan penelusuran ke laboratorium pengujian mutu untuk melihat hasil analisis yang lebih detail mengenai keamanan pangan laut. Saya baru saja tiba di UPTD Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Di tempat inilah sampel-sampel ikan diperiksa untuk memastikan apakah produk yang beredar aman untuk dikonsumsi. Hari ini kami akan melihat langsung bagaimana proses pengujian dilakukan, mulai dari penerimaan sampel hingga analisis di ruang laboratorium. Setelah melihat bagaimana pasar modern menangani produk laut di tingkat retail, satu pertanyaan besar masih tersisa. Apa benar produk tersebut aman dan bagaimana cara mengetahuinya secara ilmiah? Untuk menjawab itu, perjalanan kami berlanjut ke tempat yang menjadi pusat pengujian keamanan pangan hasil perikanan. Disinilah semua dugaan diuji dan semua kualitas dibuktikan melalui data, bukan hanya penglihatan. Pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan ini di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Ya, jadi di provinsi. Jadi di sini kami itu melayani pengujian di sini laboratorium perikanan yang menjamin mutu keamanan pangan khususnya di bidang perikanan, baik itu perikanannya dalam bentuk segar, olahan, beku, hidup, seperti itu ya. Jadi dari teman-teman saya mungkin nanti bertanya juga gitu. Tapi pertanyaan pertama saya boleh tolong dijelasin nggak sih Bu, kayak tugas-tugas utama dari di sini tuh kita ngapain aja gitu loh Bu, sebelum nanti katanya nanti didistribusikan seperti itu gitu loh. Pengujiannya bagaimana kayak gitu. Tugas fungsinya ya. Sebelum dikeluarkan untuk ekspor bisa diuji ke kami gitu untuk dijamin aman nih gitu, bebas formalin nih, bebas E. coli nih gitu, layak untuk dimakan gitu. Layak untuk dimakan tuh bukan cuma enak aja, tapi memang dia bebas dari penyakit gitu, bebas dari bakteri yang gitu ya. Jadi kami itu customer kami, klien kami itu dari perusahaan UP, unit pengolahan ikan, dan dari UMKM atau dari rumah tangga gitu. Stakeholder terkait juga ada, itu stakeholder terkait bisa dari vertikal kementerian maupun dari horizontal dari kabupaten kota yang membidangi perikanan. Batas memberitahu kali adik, jadi nanti lab itu jadi nggak bisa masuk ya. Jadi hanya melihat dari luar ruang lab, dari kaca aja. Jadi untuk ruangannya nanti semua itu ada namanya ya, biologi, kimia, nanti semua ada. Nanti beritahu juga di lantai 1 adalah perkantoran, untuk lantai 2 khusus lab, lantai 3-nya adalah ruang pertemuan atau lab. Mungkin ini nomor sampel, jadi sampel diterima dan kita simpan di sini, kita distribusikan ke atas ya. Sampel beku, sampel segar ditaruh di sini. Udah bisa. Kita ada lift buat mendistribusikan sampel yang kita sudah potong-potong, kita terima nih ya dalam bentuk besar. Nanti kita potong-potong untuk kita taruh ya. Kita kirim ke atas. Ini sampel kering. Sampel kering tuh ada kulit ikan hiu, ada ikan asin, ada rumput laut gitu ya. Jadi banyak. Kadar air, kadar lemak, kadar protein di sini. Itu paparannya itu. Ini
bahan-bahan kimia semua. Dia harus seperti ini gas labnya. Ke masker juga di sini seperti itu ya. Dia di sini tuh supaya paparan zat asamnya nggak masuk. Kalau dia udah mulai yang ada kadar asamnya. Dia bikin aquades sendiri, jadi kita dari air apa tuh, dari air pump kita masukin sini, diolah, yang di luar yang kebuang tuh ini didestilisasi ya. Ini pengujian. Ini lagi nguji apa Pak Teddy? Buat uji salmonella. Uji salmonella. Ya, ini lagi dipanaskan apa gimana? Buat media agar yang seperti agar itu harus dipanaskan dulu. Yang ini lagi apa Pak Wawan? Dari yang dipanaskan sama Pak Teddy ruangan ini ada pelindungnya karena ini mengandung UV ya. Jadi ini buat UV protectionnya. Apa namanya? Biosafety ini, biosafety. Ya, makanya di sini harus khusus. Inkubator juga, waterbath ini ya. Yang ini? Ini waterbath kan? Iya, buat sama. Jadi per parameter tuh beda-beda. Masing-masing parameter tuh beda. Kedatangan kami disambut oleh beberapa staf UPTD termasuk Pak Ali, Pak Idam, Pak Sahroni, dan Ibu Dina. Mereka menjelaskan bahwa UPTD ini berada langsung di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan menjadi rujukan utama untuk pengujian mutu hasil perikanan. Menurut penjelasan dari pihak UPTD, tugas utama mereka adalah memastikan produk perikanan bebas bakteri, virus, logam berat, dan kandungan berbahaya lainnya. Mulai dari ikan segar, ikan beku, hingga makanan olahan seperti nugget, abon, atau pempek, semuanya bisa diuji di sini. UPTD memiliki 3 kelompok besar pengujian. Yang pertama, fisika atau organoleptik, untuk menilai kesegaran melalui warna, sisik, mata, tekstur, dan aroma. Yang kedua, mikrobiologi, untuk mendeteksi bakteri patogen seperti Salmonella atau E. coli. Yang ketiga, kimia, untuk mengecek kandungan air, lemak, protein, karbohidrat, hingga histamin. Pihak laboratorium menjelaskan bahwa kondisi fisik yang tampak segar di pasar, seperti yang kami lihat di Superindo kemarin, belum tentu menjamin keamanan sepenuhnya. Beberapa bahan berbahaya seperti formalin atau boraks hanya bisa terdeteksi lewat alat laboratorium. Laboratorium ini sudah terakreditasi sejak 2005 dan baru saja diperbarui di tahun 2024. Bahkan tahun depan mereka berencana menambah parameter uji logam berat seperti merkuri, arsen, dan timbal. Kami juga menanyakan mengenai isu mikroplastik, mengingat ini menjadi kekhawatiran global. Hasilnya, UPTD menjelaskan bahwa hingga saat ini, pengujian mikroplastik belum tersedia dan jika ada permintaan, biasanya dilakukan melalui laboratorium pemerintah lain seperti BRIN. Setiap sampel yang masuk akan dicatat, ditimbang, difoto, dan diuji sesuai permintaan klien. Jika sampel datang dalam kondisi rusak,
Pihak UPTD melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk memastikan kualitas data uji. Menariknya, UPTD menerima sampel hampir setiap hari, dari UMKM kecil yang hanya kirim satu sampel hingga perusahaan besar yang bisa mengirim puluhan sampel sekaligus. Jika hasil uji tidak memenuhi standar, UPTD hanya memberikan data apa adanya. Proses pembinaan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Mutu KKP dan Dinas Kabupaten atau Kota. Dengan kata lain, laboratorium bertugas sebagai pihak yang memastikan kebenaran mutunya, bukan yang memberikan sanksi. Di tengah tingginya konsumsi ikan di Indonesia, kekhawatiran mengenai kualitas dan keamanan produk laut tidak bisa diabaikan. Ikan mungkin terlihat segar di mata konsumen, tetapi banyak aspek tersembunyi, mulai dari higienitas hingga kandungan kimia, yang tidak dapat dinilai hanya dengan kasat mata. Pengamatan di pasar modern seperti Superindo memperlihatkan bagaimana laut ditangani pada tingkat retail. Meski praktik penataan, penyimpanan suhu, dan pemeriksaan visual sudah dilakukan, langkah ini baru sebatas penjagaan permukaan. Untuk menjawab pertanyaan tentang keamanan yang lebih mendasar, pengujian laboratorium tetap menjadi kunci. Superindo mendata ikan pada lapisan es, menjaga suhu ruang di display, serta memisahkan produk segar dan beku. Semua ini membantu memperlambat pembusukan dan mengurangi resiko kontaminasi. Meski sederhana, proses seperti ini menjadi fondasi penting dalam rantai distribusi pangan laut. Label yang mencantumkan nama ikan asalnya dari pemasok, dan tanggal masuk memberikan nilai tambah bagi konsumen. Informasi ini menjadi pintu awal untuk melacak rantai pasar dan menilai apakah produk tersebut ditangani secara profesional sejak awal distribusi. Staf di lapangan dapat menilai warna, aroma, dan tekstur ikan untuk memastikan kelayakan display. Namun, pemeriksaan visual hanya dapat menangkap tanda-tanda fisik. Bahan kimia seperti formalin atau boraks tidak meninggalkan ciri mencolok, sehingga tidak dapat terdeteksi melalui inspeksi sederhana ini. Sejumlah isu seperti formalin, boraks, hingga mikroplastik tidak bisa dipastikan hanya dengan melihat tampilan luar ikan. Masyarakat membutuhkan bukti ilmiah, bukan sekedar perkiraan. Inilah yang menjadikan keberadaan laboratorium independen dan terakreditasi sebagai bagian penting dari sistem keamanan pangan. Kunjungan ke UPTD PPMHP Banten memperlihatkan bahwa laboratorium pemerintah memegang peran vital dalam memastikan ikan yang beredar aman dari segi mikrobiologi, kimia, dan fisik. Laboratorium tidak hanya tempat pengujian, tetapi juga pusat validasi yang berdiri di atas metode dan standar yang terakreditasi. Dari uji organoleptik yang menilai kesegaran, uji mikrobiologi untuk mendeteksi bakteri patogen, hingga analisis kimia yang membaca komposisi dan kemungkinan deteksi senyawa tertentu, semua dilakukan untuk memastikan keamanan menyeluruh. Bahkan, rencana penambahan uji logam berat seperti merkuri dan arsen menunjukkan bahwa ancaman keamanan pangan terus berkembang dan perlu diantisipasi. Meskipun mikroplastik menjadi topik global, sebagian besar laboratorium pengujian daerah, termasuk UPTD ini, belum memiliki fasilitas untuk analisis mikroplastik. Pengujian ini masih mengandalkan lembaga riset besar seperti BRIN. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek keamanan pangan laut terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Hasil uji menunjukkan ketidaksesuaian, laboratorium tidak memberikan sanksi. Mereka hanya menyampaikan temuan apa adanya. Pembinaan, evaluasi, dan tindakan koreksi dilakukan oleh Dinas Perikanan dan instansi mutu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rantai pengawasan melibatkan banyak pihak dan membutuhkan kolaborasi berjenjang. Dari retail seperti Superindo yang menjaga tampilan dan penyimpanannya, hingga laboratorium yang memastikan keamanan lewat data ilmiah, setiap bagian rental memiliki peran penting. Namun pada akhirnya konsumen tetap menjadi pihak terakhir yang perlu memahami proses ini agar lebih cepat memilih produk dan cermat memilih untuk produk. Kesadaran kolektif antara pelaku usaha, intuisi pengawasan, dan masyarakat menentukan apakah pangan laut yang masuk ke meja makan dapat dipercaya kualitas dan keamanannya.
Dari hasil observasi di UPTD, semakin jelas bahwa keamanan pangan laut tidak bisa dinilai hanya dari tampilannya saja. Di balik setiap produk yang sampai ke konsumen, ada proses ilmiah yang memastikan bahwa pangan tersebut layak, aman, dan memenuhi standar. Dari pasar modern hingga laboratorium, rantai pengawasan mutu pangan laut ternyata sangat panjang. Superindo menjaga kualitas melalui penyimpanan dan pemantauan visualnya. Sementara UPTD memastikan keamanan melalui pengujian yang terukur dan terstandar. Dengan memahami kedua sisi ini, kita sebagai konsumen bisa menjadi lebih cerdas dan memilih produk laut. Karena keamanan pangan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal ilmu di baliknya.